Di sini Seiichi telah sampai di pantai surga, dan juga sudah membeli baju pantai, maksud gua bikini. Dan di sini, Seiichi tiba lebih dulu dari para melonnya, ya seperti biasa, para melon memilih bikini yang cocok untuk mendandani tubuhnya. Seiichi pun menyewa payung dan meja, lalu melihat di sekelilingnya, dan gak ada orang sama sekali, wih kayaknya enak tuh. Seiichi bersantai di bawah payung, dan tiduran di kursinya sambil memandang lautan. Dan gak lama kemudian, Altria dan yang lainnya pun datang sambil manggil nama Seiichi. Seiichi memalingkan wajahnya, dan Seiichi di sini nggak bisa berkata apa-apa ngeliat mereka. Ya gua tahu dan bisa ngebayangin, muka hentai Seiichi. Dan dengan wajah malu-malu, Altria meminta komentar Seiichi atas pakaiannya, lalu Seiichi mengatakan kalau Altria terlihat cantik. Wajah Altria semakin merah, dan di sisi Origa juga minta penilaian dari Seiichi. Tapi Seiichi bingung mau ngomong apa, ini karena yang dipakai Origa adalah baju renang sekolah, apalagi di dadanya tertulis, benar-benar hasil karya pahlawan. Singkatnya Seiichi tuh memberi penilaian, terhadap semua pakaian para melonnya, tertanda novel, keuntungan jadi tokoh protagonis harem. Tapi tunggu dulu, Seiichi ngerasa ada yang kurang, itu adalah Saria. Seiichi memalingkan pandangannya ke arah Saria yang memanggilnya, lalu melihat secara perlahan ke arah Saria, dan kehilangan kata-katanya. Seiichi melihat dari ujung kaki sampai ujung kepala Saria, lalu berkata dengan wajah konyolnya, kenapa ada gorila dengan pakaian bikini? Tapi di sini Seiichi mengacungkan jempolnya, dan mengatakan kalau itu terlihat cocok untuk Saria. Saria yang merasa puas dengan jawaban Seiichi, kembali ke bentuk manusianya, dan Seiichi berpikiran, entah kenapa sosok gorila itu terlihat lembut baginya. Di sisi Seiichi yang ngelamun ngelihat penampilan Saria, Altria mengeraskan suaranya sekali, lalu mengajak mereka bermain. Saria pun langsung narik tangan Altria, dan pergi di tepi laut untuk main air, bahkan Zora di sini juga ikut bersama mereka, tapi menggunakan ban pelampung. Lalu di sisi Rurune, mengatakan kepada Seiichi, akankah tuanku tidak mau ikut berenang bersama mereka? Seiichi mengingat kembali masa lalunya di bumi, dan ya Seiichi itu sebenarnya buruk dalam berenang, bahkan di bumi dia jadi bahan bulian terparah di kelas renangnya. Dan di bawah bimbingan seorang guru, Seiichi terus dilatih berenang, ironisnya sejak saat itu, Seiichi malah pandai berenang. Rurune lalu berkata, ngomong-ngomong tuanku, laut dan pasir putih ini, apakah aku boleh memakannya? Jangan dimakan bego, teriak Seiichi kepada Rurune. Seiichi menyuruh Rurune untuk segera bergabung dengan yang lainnya, dan Seiichi berkata, kalau sebentar lagi dia juga akan ikut berenang. Rurune pun segera menusul Saria dan yang lainnya. Ngomong-ngomong di sini Rurune pakai bikini warna hijau dan putih yang bergaris, yang pinter gambar entar kirim ke gua hasilnya. Gak lama kemudian Seiichi pun juga ikut bergabung, enak-enakan dengan para melonnya. Seiichi yang dipanggil oleh Saria, meninggalkan hayalan masa lalunya, dan berlari menuju mereka. Seiichi berlari semakin kencang dan makin kencang lagi, semakin mendekati air laut, lalu melompat dengan sekuat tenaganya, dan buam, Seiichi nyungsep. Seiichi bingung, karena merasa dirinya telah lompat ke dalam air, dengan posisi kepalanya lebih dulu, tapi ya entah kenapa dia kok masih nginjek pasir. Nampaknya di sini, sang Maharaja mekanik ngetrol kita nggak mau nyerah, dan nyoba kembali melompat ke air, dan buam lagi, Seiichi nyungsep lagi. Kepada sang mekanik ngetrol yang berkata ada apa dengan pantainya, perlahan mengarahkan pandangannya ke depan, dan ternyata, laut menjauhi Seiichi. Lebih tepatnya seperti cerita Nabi Musa, nggak peduli sejauh mana Seiichi mendekati laut, air laut terus menghindari tubuh Seiichi. Wih mantap banget, bahkan air laut pun takut sama Seiichi. Seiichi nyoba berdiri dengan wajah datarnya, lalu bergerak ke samping, mendekati air yang melingkari tubuhnya, dan lingkari itu juga sama saja, terus bergerak menjadikan Seiichi sebagai pusatnya. Seiichi pun terus berlari mengejar air, agar dia bisa berenang. Sedangkan di sisi Altria dan Saria yang sedang bermain, kini setengah melotot melihat ke arah Seiichi, sambil berteriak, apa yang sedang Seiichi lakukan. Seiichi pun juga menjawab teriakan Altria, sambil terus ngejar airnya, mengatakan kalau laut terus menghindarinya. Seiichi terus berpikiran, apa yang telah membuatnya nggak bisa berenang, padahal niat Seiichi ke pantai karena ingin berenang bareng melonnya. Tiba-tiba suara penyiar otak terdengar, sangat takut untuk menyentuh Tuan Seiichi, jadi laut menghindarimu. Jadi Seiichi berpikiran, terus buat apa gua ke laut, kalau cuma melihat matahari senja, gua bosen.
Lalu penyiar otak pun mengatakan, jika Tuan ingin menyeberangi laut, maka aku akan membukakan jalan untukmu. Woi jangan lakuin itu bego, saut Seichi kepada penyiar otak. Seichi di sini mengatakan hanya ingin terlihat normal, nggak apa-apa meskipun dia bakal basah, jadi Seichi nyuruh penyiar otak buat normalin dia lagi. Akhirnya secara perlahan air mulai mendekati Seichi, Seichi pun merasa cukup senang, karena akhirnya dia bisa berenang dan menyentuh air. Seichi ngelihat kepada Altria yang masih melongo, lalu mengatakan, bodoh amatlah, gua mau renang dulu. Sampai pada akhirnya Seichi berasa di puncak ketenangannya, lalu membalikan badannya ke langit, tanpa sadar tubuhnya mengapung dan terbawa gelombang, ke arah yang diinginkannya. Dan arah itu mengarah kepada Saria dan Altria yang lagi bermain, lalu saat Seichi berhenti di hadapan Saria, Saria menatap Seichi yang terbaring mengapung, sambil menanyakan, apa yang sedang dilakukannya. Seichi mengatakan kalau dia hanya sedang berenang mengapung, tapi ia tetap aja, dalam pikiran Seichi, mungkin dia kelihatan seperti mayat yang mengapung di mata Saria dan yang lain. Karena itulah penyiar otak mengatakan, kalau itu berbahaya bagi Seichi. Tapi Seichi menolak gagasan penyiar otak, dan mengatakan, jika dia ingin membantu, maka lakukanlah dengan bentuk keterampilan, seperti berenang atau semacamnya, atau mungkin dengan adaptasi. Penyiar otak mengatakan kalau itu tidak perlu, karena dimanapun Seichi berada, lingkungan akan beradaptasi sendiri, terhadap kehadiran Seichi. Jadi penyiar otak menciptakan skill akuatik untuk Seichi, ini adalah skill untuk memanipulasi air. Lalu Seichi berpikiran, apakah gua bisa renang pakai skill ini? Nggak lama kemudian terdengar suara yang mengatakan, skill akuatik nggak butuh oksigen di dalamnya. Luar biasa sekali sang Maharaja Mekanik ngetrol kita, nggak hanya dapat skill yang bisa buat jago renang, bahkan bisa napas di dalam lautan, bego emang. Lalu penyiar otak mengatakan berpamitan pergi, dan Seichi terus manggil penyiar otak, tapi ya dia udah ngilang. Karena Seichi berisik, Altria dan Saria menghampiri Seichi, dan menanyakan, kenapa dia berteriak dan berisik sekali. Seichi pun mengatakan, kalau barusan dia dapat skill baru, bisa hidup di dalam lautan. Altria mengatakan, apa yang telah terjadi dalam waktu singkat ini pada Seichi, dan pertanyaan Altria ini juga mewakili pertanyaan Saria. Seichi pun menjawab, bodoh amat, pokoknya sekarang gua mau renang lagi. Mereka pun melakukan renang bersama, bahkan Altria di sini juga berenang dengan cukup baik, lalu di sisi Saria dan Seichi berhenti tiba-tiba, dan percakapan terjadi di antara mereka. Seichi, iya sayang, yang seperti itu nggak bisa dibilang berenang, yoi, gua tahu itu. Tentu aja, karena sebenarnya di sini Seichi berlari di dalam air. Bahkan Seichi nggak butuh nginjek dasar laut, arus laut pun sudah cukup jadi pijakannya, jadi Seichi jalan kaya lagi ada di daratan. Lalu Saria pun terkesan dan ingin mencobanya, Saria berubah menjadi wujud gorianya, dan dengan sepenuh kekuatannya dia menjabonya, dan boom, Saria teriak senang karena dia juga bisa lari di dalam air. Altria hanya bisa diam melihat kelakuan pasangan ini, dan Altria juga mengatakan, kalau dia satu-satunya yang normal di sini. Gak lama kemudian dari tepi pantai terdengar teriakan yang memanggil nama Seichi, dan itu adalah Olga dan Zora, yang mendirikan sebuah istana pasir, dan melambai ke arah Seichi. Seichi menghampiri dan mengatakan kalau istana itu terlihat bagus, terlebih lagi itu diperkuat dengan kekuatan Zora, sehingga menjadi sangat kokoh. Zola pun mengalihkan pandangannya dari Seichi dengan wajah malu-malunya, sedangkan Saria memuji Zora, karena dia akhirnya bisa mengontrol kekuatannya, jadi dia mungkin udah bisa ngelepas kacamatanya. Tapi Zora menolak untuk melepasnya, Zora melepas kacamatanya sambil mengatakan, karena Seichi membuat kacamata itu untukku aku bisa ngelihat orang lain tanpa rasa takut, karena itulah aku menganggap kalau saat ini, kacamata itu sudah jadi harta berhargaku, cie si Bambang Seichi. Lalu mereka menyadari kalau ada yang kurang, dan Seichi mengatakan, di mana Rurune? Tepat setelah itu, mereka mendengar suara yang menyebut Kat Tuanku, mereka pun perlahan mengarahkan pandangannya ke asal suara itu, dan mereka semua kaget ngelihat Rurune berjalan dari laut, sambil bawa monster besar mirip gurita dan cumi-cumi. Ini berlangsung saat Saria jadi wujud Goria, dan mencoba lari di dalam air, saat itu ledakan besar terdengar di lautan, lalu Seichi menggunakan skill penilaiannya. Dan ya ampun, ini tuh bukan monster bro, ini adalah dewa jahat. Mereka semua terkejut melihat statusnya sebagai dewa, udah dibikin modar sama Rurune,
bahkan ini lebih berbahaya dari Bahamut sejati, yang dikalahin Rurune tempo hari. Lalu dengan sangat tenang, Rurune bermaksud menangkap monster ini sebagai permintaan maaf kepada Seiichi, atas masalah Bahamut tempo hari, dan bermaksud membagikannya ke warga setempat. Dari sudut pandang Seiichi, Rurune terlihat benar-benar sudah berubah, setelah hukuman yang dikasih Seiichi kemarin, tapi ya di sini Seiichi mengatakan, kalau mana mungkin mereka bisa memakan makhluk itu. Apalagi itu adalah dewa, bahkan bukan sembarang dewa, melainkan dewa jahat, levelnya aja nggak ada. Bahkan Sarya dan yang lainnya pun menganggukkan kepalanya, setelah mendengar ucapan Seiichi, mereka sambil membicarakan, kalau mungkin Rurune bisa ngalahin Dewa Raja Iblis saat ini. Sedangkan di sisi Rurune mengangkat bahunya sedikit mendengar Seiichi, lalu mengatakan, apa boleh buat, biar gua makan aja sendiri. Rurune membalik badannya ke arah Dewa Jahat, dan di sisi Dewa Jahat suaranya terdengar oleh Seiichi, teriak minta tolong. Dalam sekejap Dewa Jahat udah dilahap oleh Rurune, emang di sini nggak dikasih gambaran gimana ngelahapnya, tapi gua yakin, gambarannya mungkin seperti sebuah gelombang dimensi, yang menyedot target saat Rurune membuka mulutnya, karena nggak lucu makan monster pakai mulut normal, terlebih lagi karakternya cewek. Dengan ini Seiichi beranggapan, kalau Rurune benar-benar telah tumbuh dadanya, sorry bro, maksud gua telah tumbuh dewasa. Scene berpindah di kerajaan Wimberg, Ranze sudah sangat kelelahan memeriksa semua tumpukan dokumen di mejanya, dan mengucap terima kasih untuk Seiichi, karena berkat Seiichi beberapa beban tugasnya menjadi lebih ringan. Lalu nggak lama kemudian, seorang prajurit mengetuk pintu, dan setelah Ranze mengizinkannya untuk masuk, ternyata dia adalah prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan. Ranze mengingat semua wajah dan tugas para prajuritnya, lalu bertanya maksud kedatangannya. Prajurit mengatakan kalau melihat beberapa pasukan Kaiser di sekitar gunung, bahkan nggak ada kontak sama tentara perbatasan, mereka terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Mendengar ini Ranze meminta prajurit itu membawa Louis ke hadapannya, dan gak lama kemudian, prajurit itu kembali lagi bersama dengan Louis. Louis pun bertanya kepada Ranze, tugas apa yang akan diberikan, sehingga Raja memanggilnya. Ranze pun mengatakan, agar Louis menyelidiki pasukan Kaiser yang sedang mencari sesuatu di gunung, jika itu hab yang berbahaya, Louis diperkenankan untuk menghabisi mereka. Sesuai permintaan Ranze, Louis pun berangkat menyusuri gunung, bersama pasukan terkuat Valkyrie. Ranze pun kembali menyenderkan punggungnya, sama kayak gua, dan bernapas panjang, karena beban kerjaan yang numpuk, dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada salah kata dalam pembahasan mohon dimaafin, dan jika video ini dapat menghibur, atau paling nggak bisa mengurangi rasa penasaran kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat, bikin video yang lebih baik lagi. Dan cerita akan kita sambung di video berikutnya. Nah jadi kita berpisah dulu ya kawan, terima kasih buat yang udah nonton, see you.